Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asran, ya, mahasiswa PPG Angkatan Ketiga tahun 2003. Saya berasal dari LPTK Universitas Bengkulu. Hari ini saya akan melakukan TPL di siklus 1. Mari ikuti saya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, kita berdoa dulu. Silakan. Siapa bapaknya? Berdoa dulu, silakan. Marilah teman-teman sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Baik. Oke ya. Jadi untuk hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita absen dulu. Cynthia. Si Cynthia kemana? Sakit. Sakit ya. Oke, kita doakan teman kita ya. Mudah-mudahan yang sakit ini cepat sehat kembali. Amin. Ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai materi ya, seperti yang kita pelajari minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ya, masih tentang teks cerita sejarah tapi tentang kebahasaan ya. Ada yang masih ingat kira-kira materi tentang minggu kemarin? Masih ya. Nah, salah satunya misalnya teks kebahasaan, teks cerita sejarah apa saja? Nah, ciri-ciri dari teks cerita sejarah dari segi kebahasaan apa yang pertama misalnya? Kalimatnya banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, masih tentang teks cerita sejarah, yaitu ya, judulnya nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Kalian pernah mendengar cerita sejarah ya? Jadi cerita sejarah itu banyak sekali kita temukan ya, baik itu yang berada di daerah kita ataupun yang berada di daerah lain, baik itu secara lokal ataupun secara nasional. Nah, di materi kalian bisa melihat ya, buku silakan dibaca, buku kan sudah tadi ya. Nah, kalian bisa melihat sendiri ya. Nah, itu pengertian sejarah. Nah, kemudian di situ juga ada nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Ya. Coba Roni, ya. Nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah nilai apa saja? Oke, di sini saya akan menampilkan sebuah cerita sejarah ya. Tolong disimak ya. Oke. Jadi itu adalah sebuah contoh teks cerita sejarah yang dikemas dalam bentuk video animasi. Nah, dari contoh itu kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya, coba siapa ya, si Putri misalnya. Tadi dari contoh video tadi kira-kira bercerita tentang apa? Yang masih tahu? Ada yang masih ingat? Yang barusan ditayangkan tadi? Tentang si Pahit Lidah. Jadi si Pahit Lidah itu sebenarnya banyak sekali ya.
Kalau di daerah kita yang lebih dikenal dengan Sipailida. Kemudian kalau di daerah lain mungkin ada yang namanya Serunting Sakti. Nah, nama yang asli itu Serunting Sakti, tapi gelarnya itu ada Sipailida. Nah, itu ada merupakan salah satu contoh teks cerita sejarah. Nah, coba di antara kalian ada nggak yang bisa memberikan contoh cerita sejarah yang ada di tempat kalian? Kalau si Romi, kalau di daerah kita ada nggak cerita sejarah? Pasti ada lah. Ya, misalnya kalau di daerah kita kan ada sejarah apa? Misalnya ada Pangeran Ampar Gading misalnya. Nah, ada lagi cerita sejarah juga misalnya tentang kerajaan-kerajaan tempo dulu, misalnya tentang Pangeran Anak Dalam, ya, Putri Gading Cempaka dan lain sebagainya. Jadi intinya di dalam teks cerita sejarah ini kita bisa mengambil beberapa hikmah, ya, dari contoh teks cerita sejarah. Baik itu misalnya tentang kepahlawanan, tentang nilai-nilai sosial, nilai agama dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Jadi di dalam teks cerita sejarah itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil. Salah satunya misalnya nilai sosial. Nah, kemudian salah satu lagi dari teks cerita sejarah Sipailida tadi ada pesan moralnya. Ya, apa pesan moralnya? Masih ingat? Jika mempunyai kelebihan, gunakan kelebihan itu untuk kebaikan. Iya, jika memiliki kelebihan, ya, gunakanlah kelebihan itu untuk kebaikan. Nah, dari tayangan tadi, apa kira-kira kelebihan dari Sipailida atau Serunting Sakti? Bisa kan? Ya. Jadi dari ucapannya bisa menyebabkan sesuatu itu terjadi. Ya, misalnya ada yang dikutuk menjadi batu, ya, ada yang dikutuk menjadi pohon, banyak ya. Nah, kira-kira dari penjelasan ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada, ya, kita lanjut ke materi. Ya, ini ada LKPD, ya, yang saya bagikan. Coba ketua kelompok ambil di sini, yang di sana siapa? Ambil sini ya, silakan. Ini pegang, ini satu, ya, ini. Perhatikan LKPD ya, yang saya bagikan. Silakan nanti kalian isi, ya. Nama kelompok, ya, kemudian anggota kelompok 1, 2, 3, 4 atau 5, ya. Kemudian itu ada teks cerita sejarah, silakan kalian baca, kalian pahami, kemudian kalian kerjakan, itu ada lembar kerja. Nah, di sana kan ada nilai-nilai yang harus kita cari, ya, dari teks sejarah itu. Misalnya ada nilai moral, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai sosial, dan nilai agama. Ya, oke. Silakan dikerjakan ya. Terus ya, ya. Ya, terus lah. Nama kelompok kan ada ya. Oke. Paham ya? Ya, silakan dibaca. Ini buku panduan. Yang bawa handphone boleh ya, cari di browsing di internet untuk referensi. Yang ini sama dengan video yang saya tadi. Nah, ini ya, masukkan. Ya, maksudnya nilai moral, misalnya
buku, silahkan dibaca-baca untuk referensi, atau yang punya handphone boleh untuk mencari di internet. Oke. Paham semua kelompoknya? Oke, silakan ya. Sekitar 45 menit lah kurang lebih. Silakan. Ya, diskusi dengan teman-temannya, ya, nggak ada yang diam, semuanya harus aktif. Ya, diskusi. Itu buku ada, ya, kemudian di internet ada. Silakan ya. Itu ditulis nanti ya. Ya. Suaranya harus lantang ya, nggak ada diskusi. Kita kan diskusi ya. Ya, kalau diskusi itu harus vokal. Ya. Ini dah. Ini loh. Nanti kalau memang enggak cukup kolomnya di tempat lain boleh, ya. Nanti kita presentasikan, ya. Oke, kita coba presentasi. Coba kelompok yang mau maju dulu ke mana? Oke, dari kelompok 5, silakan. Beberapa orang yang maju 2-3 orang ya. Ya, berdiri aja nggak apa-apa. Nah, teman-teman, perkenalkan dulu, nama saya Lisha Kindul Vesta Putri. Saya di sini sebagai penyaji materi. Saya akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan dari kelompok 5. Baiklah, seperti yang Bapak telah terangkan di papan tulis, banyak yang dapat kita ambil dari sejarah tersebut, mulai dari nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Repada Kontesa. Saya bersama teman saya yaitu Elvita Fitriani. Kami dari kelompok 4. Kami akan menjelaskan tentang Syuting betapa di bawah pohon bambu tak terasa 2 tahun telah berlalu. Dan luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Julianti. Saya berasal dari kelompok 3. Baiklah, kami akan menjelaskan materi yang yaitu nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam teks cerita sejarah yang berjudul pasangan itu terima kasih kepada Seruting. Sama Robi. Ya, Robi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah Serunting Sakti yang akan dijelaskan oleh Putri. Baiklah, saya di sini sebagai penyampaian nilai-nilai terkandung dalam teks sejarah yang berjudul Serunting Sakti atau Spahirida. Yang pertama, nilai moral.
Nilai moral yang terdapat pada cerita teks sejarah Serunting Sakti ialah setiap orang yang dikaruniai Tuhan dengan kelebihan dan keistimewaan hendaknya dipergunakan di jalan yang baik sehingga bisa menolong orang lain. Dan nilai budaya yang dapat kita ambil ialah bahwa kita sebab nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah di Serunting Sakti atau Swahili. Baiklah, kepada kelompok yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya pada kelompok kalian. Saya dari kelompok 5. Pertanyaan saya dari cerita sejarah tersebut ada suatu titik di mana istrinya memberitahu kelemahan si Paitida. Bagaimana tanggapan Anda tentang istri yang berkhianat dan memberitahukan tentang kelemahan tersebut kepada si adiknya, padahal bahwa orang dipercaya zaman sekarang sangat sulit. Si suami istri Serunting bingung dengan adiknya, di mana istrinya itu tidak ingin adiknya mati, tapi ia pun tidak mampu mengkhianati suaminya. Tetapi akhirnya si istri pun menjawab dan mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heri Timia dan kami berasal dari kelompok 1 dan rekan saya Gustina yang akan nilai pendidikan terkandung dalam cerita bekerja keras, tekun dan ulet. Baik, dari sekian kelompok, 5 kelompok yang maju, ya, kalian sudah mempresentasikan ya tentang nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalam teks cerita sejarah yang berjudul Serunting Sakti. Nah, dari cerita ini sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita ambil, ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, salah satunya misalnya nilai sosial, nilai moral, ya, nilai agama, ya, dan lain sebagainya. Nah, dari penampilan kelompok kalian tadi, ya, ada yang bisa kita simpulkan atau ada beberapa yang tidak ada, ya. Untuk pelajaran hari ini, coba kita simpulkan ya. Dari materi yang sudah panjang lebar kita simak, saya jelaskan, kalian sudah latihan, ya. Kita tadi menemukan nilai-nilai yang terkandung. Coba, ada yang bisa menyimpulkan? Coba. Licia bisa? Atau Romi? Silakan. Siapa aja? Licia atau Romi? Atau Romi? Licia. Oke, silakan Licia. Nilai-nilai terkandung di dalam teks cerita sejarah. Saya akan menyimpulkan cerita sejarah yang bisa disebut juga judulnya Si Paitida. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari sejarah tersebut dapat kita ambil 5 nilai yang terkandung: nilai moral, sosial, budaya, agama maupun pendidikan. Setiap di cerita tersebut pasti kita akan mengambil kesimpulan, mengambil hikmah. Semua yang kita lihat pasti akan menjadi sebuah pelajaran. Nah, dari si cerita Sepahit Lidah kita dapat mempelajari juga tentang yang namanya mempercayai seseorang, tentang keteguhan, tentang banyak hal yaitu akhlak, istiadat, agama, lain sebagainya. Seperti yang telah dijelaskan dalam teks yang diberikan oleh Bapak dan juga dari video yang telah ditampilkan, kita dapat mempelajari banyak sekali hal nilai-nilai yang akan menjadi sebuah ilmu juga untuk kita, sebuah pelajaran untuk kita. Nah, di situ kita bisa banyak sekali belajar dan mengetahui sejarah juga tentang si Sepahit Lidah. Aku rasa cukup batas itu saja kesimpulan yang telah. Untuk hari ini, ya, sebelum kita akhiri, ini ada, saya kasih soal dulu ya. Oke, silakan kalian catat di papan ya. Ya.
akhirin. Ya. Bagaimana untuk pelajaran hari ini kira-kira? Menarik? Ya. Ya. Baik ya. Jadi untuk minggu depan kita akan mencoba melanjutkan materi kita ya tentang menulis novel pribadi berdasarkan teks cerita sejarah. Baik, kalau tidak ada untuk hari ini saya rasa cukup ya. Jadi mohon maaf mungkin di dalam pertemuan kali ini